Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil amin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa hussukum ala ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Para jamaah, Bapak-bapak, saudara-saudara yang kami muliakan, memasuki abad baru, setiap umat manusia harus mempersiapkan diri dengan meningkatkan kualitas kemampuannya. Dalam hal ini, peran masjid sangat besar untuk meningkatkan kualitas jamaah, kualitas umat, dan sekaligus mengarahkan mereka menjadi suatu bangsa yang unggul. Saudara-saudara sekalian, dalam pernyataan inilah maka kita sebagai orang-orang yang dibimbing sejak masa kecil kita untuk meningkatkan kemampuan dalam berbagai bidang, dalam bidang ilmiah, dalam bidang kehidupan, bidang sosial, kemasyarakatan, ekonomi, dan lain sebagainya. Para jamaah sekalian, dalam masyarakat kita yang terus berkembang ini, sering sekali ada di antara kita yang terkena yang disebut mental shock. Jadi orang-orang yang suka kagetan. Mengapa? Karena kehidupan begitu mudah berkembang. Lalu banyak sekali saudara-saudara kita yang mengutamakan hal-hal yang bersifat materi, sebaliknya melupakan hal yang bersifat rohani. Padahal Nabi menjelaskan, bukanlah sesuatu yang hebat itu bikasratil mali wal arad, karena banyaknya harta dan kekuasaan. Innamal ghina ghina nafs, sesungguhnya kekayaan itu adalah kekayaan jiwa. Dari sinilah para jamaah sekalian, maka bagaimana kita mengantarkan umat kita ini pada kesiapan mental, terutama sekali yang menurut saya mendesak adalah bagaimana meningkatkan kemampuan jamaah kita dalam kehidupan ekonomi. Rasul menjelaskan sangat berbahagia orang-orang muslim yang hidupnya cukup. Cukup ini memiliki makna yang luas. Bisa cukup apa adanya, bisa juga banyak tapi cukup. Saudara-saudara sekalian, bagaimana kita mengantarkan kepada kecukupan ini, saudara-saudara? Maka kita jumpai ketika ada seorang sahabat yang terus meminta kepada Nabi
Nabi memberikan bantuan padanya sampai 3 kali. Keempat kalinya Nabi peringatkan bahwa orang-orang yang terus mencari belas kasihan orang lain itu bangkit dari kuburnya nanti seperti orang yang wajahnya seperti tengkorak, kata Nabi, karena enggak punya malu. Oleh karena itu perjamaah sekalian, dalam kenyataan inilah maka kita harus berusaha kepada generasi baru kita untuk bangkit dalam hal kehidupan ini. Termasuk bagaimana kita harus mencintai Allah dan Rasul-Nya. Ketika ada seorang anak muda datang pada Nabi dan dia bertanya kepada beliau, mata sa'ah, kata, kapan hari kiamat Rasulullah? Pertanyaan yang tidak ada yang tahu jawabannya kecuali Allah. Kapan datangnya hari kiamat? Hanya Allah yang tahu. Maka Nabi bertanya lagi pada anak muda itu, ma'a'adatta laha, kata Nabi, apa yang anda siapkan untuk akhirat itu, untuk kiamat itu? Orang tadi kemudian menundukkan kepala dan dia menyampaikan bahwa kami enggak siapkan dengan memperbanyak ibadah sebanyak-banyaknya atau memperbanyak sedekah, siam enggak. Walakinni uhibbullah wa rasul. Akan tetapi aku mencintai Allah dan Rasul-Nya. Apa jawab Nabi? Anta ma'aman ahbabta. Anda beserta orang yang kamu cintai. Jadi dengan modal bagaimana kita mencintai Allah dan Rasul-Nya ini, maka kita akan digolongkan bersama orang-orang yang bertakwa, bersama para nabi, para rasul. Di situ kita akan memperoleh keridhaan Allah. Mengapa? Setiap orang yang mencintai sesuatu, dia akan menjadi hambanya. Pada saat kita cintanya kita tetapkan pada Allah dan Rasul-Nya, saat itulah kita menjadi orang yang mentaati Allah dan Rasul-Nya. Setiap orang yang mencintai pasti dia mengikuti perintah dan menjauhi larangannya. Itulah hakikat takwa, imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahi. Para jamaah sekalian, dari kenyataan inilah maka kita harus terus berusaha meningkatkan kualitas jamaah kita, umat kita melalui masjid, dan masjid sebagai pusat daripada kehidupan umat Islam merupakan pusat yang harus terus mengembangkan inovasi-inovasi baru ya di dalam berbagai kehidupan bidang sosial, ekonomi, politik, peradaban dan kebudayaan. Semoga kita semua bisa membimbing generasi baru kita menuju kehidupan yang lebih sukses dan kebahagiaan di masa depan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil amin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu u'budullaha, wahai sekalian manusia, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات فإنك قريب مجيب الدعوات اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا القوم الكافرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وصلوا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا صف diluruskan الله أكبر الله أكبر